saya Christophorus Septimus. Saya adalah mahasiswa keperawatan kampus Unika 1 Forest Ruteng. Pada video kali ini, saya ditemani oleh Romo, kepala sekolah dari SMA Fransiskus Ruteng. Jadi, Romo, dalam pembuatan video kali ini, kami ingin menggali informasi dari Romo berkaitan dengan anti korupsi itu seperti apa. Jadi, langsung saja pertanyaan yang pertama itu, menurut pengamatan Romo, bagaimana sistem ketahanan anti korupsi di Indonesia? Baik, selamat sore kedua adik saya. Adik siapa ini? Adik Ivo dan Mario. Selamat datang di SMA Fransiskus. Saya senang karena pada sore hari ini saya diberi kesempatan bisa sedikit berbagi informasi yang saya dapat, yang saya lihat bagaimana korupsi itu di Indonesia. Baik, yang pertama, kalau kita ngomong tentang sistem ketahanannya korupsi, kalau ngomong soal sistem, ya menurut saya Indonesia memiliki sistem yang bagus ya. Sistem itu berkaitan dengan regulasi, penanganan, dan yang lain. Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya yang perlu mendapat perhatian. Indonesia itu memiliki sistem yang bagus dalam penanganan korupsi, ya, tapi selalu mengalami permasalahan dalam beberapa aspek. Ya. Yang pertama, sistem yang kita kenal saat ini, ya, baik yang dibuat oleh kejaksaan, kepolisian, KPK itu, ya, ada yang disebut dengan trisula. Ya. Trisula itu, ya, itu 3. Kalau Anda pernah tahu, itu berkaitan dengan, ya, sejenis alat perang yang tajam itu, trisula. Ya. Sula yang pertama itu berkaitan dengan penindakan. Ya. Itu sebenarnya bagaimana strategi yang dibuat oleh kejaksaan, dibuat oleh kepolisian, dibuat oleh KPK, ya, dalam menyeret, ya, para koruptor ke meja hijau. Ya. Antara itu bagaimana membacakan tuntutan, menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkannya. Ya. Dan strategi ini terdiri dari beberapa tahapan. Ya. Dan biasanya, ya, dalam penanganan laporan itu, ya, mereka mendengar, melihat, membaca aduan dari masyarakat, dan ini sangat penting. Ya. Lalu ada penyelidikan, ada penyidikan, penuntutan hingga eksekusi. Ya. Lalu yang berikut, ya, pengaduan masyarakat itu merupakan sumber informasi, ya, yang sangat kuat, sangat penting dan urgen dalam pemberantasan korupsi. Karena itu kita tahu, ya, dalam beberapa lembaga, ya, kejaksaan, kepolisian, KPK itu selalu punya situs, ya, situs pengaduan masyarakat. Ya. Itu dianggap data yang sedikit objektif untuk mereka, ya, sehingga mereka bisa naik ke tahap selanjutnya, bagaimana masalah korupsi itu bisa ditindaklanjuti. Itu sula yang pertama tadi, ya, ada sula penindakan. Lalu yang berikut ada sula pencegahan. Ya. Sula pencegahan itu, ya, sebenarnya bagaimana usaha yang dibuat oleh kejaksaan, kepolisian, KPK, ya, untuk perbaikan pada sistem sehingga bisa meminimalisir tindakan korupsi. Ya. Nah, pada strategi ini, entah itu kepolisian, kejaksaan, KPK, melakukan berbagai kajian, ya, dan memberikan rekomendasi, entah kepada dinas tertentu, lembaga tertentu, kementerian tertentu, ya, agar kinerja mereka diperbaiki. Ya. Nah, pada tahap ini, pada sula pencegahan ini, ada beberapa cara yang dibuat, ya, untuk mencegah korupsi. Ya. Misalnya saat ini semua laporan itu, ya, mulai dari perencanaan dan evaluasi pelaporan itu dibuat secara online. Ya. Ini salah satu hal untuk mencegah. Ya. Lalu hal-hal lain yang kita temukan, misalnya
dalam penyusunan RKS di sekolah, di desa atau kelurahan itu biasanya ditempel di tempat-tempat umum ya, supaya semua orang bisa lihat, bisa baca ya. Seperti spanduk. Spanduk seperti itu sehingga semua orang bisa tahu ya, anggaran belanja untuk desa ini, sekolah ini ya. Memang kita lihat saat ini belum semua melakukan hal ini. Ini bagian dari pencegahan ya. Ini yang dibuat oleh kejaksaan, kepolisian, KPK bagaimana untuk mencegah tindakan-tindakan korupsi ya. Lalu yang berikut ada sula pendidikannya. Ya, sula pendidikan itu bagaimana sebenarnya kampanye ya, dari kejaksaan, dari kepolisian, dari KPK ya, untuk mencegah korupsi ya. Sekarang kita dengar ada KPK masuk desa, KPK masuk sekolah, ada program jaksa masuk sekolah ya. Ada program polisi masuk sekolah ya. Ini sebenarnya cara-cara mereka memberikan edukasi kepada siswa-siswi, kepada guru ya, agar sedini mungkin mereka menghindari tindakan-tindakan korupsi ya. Ini sula pendidikan. Dan saya melihat beberapa tahun terakhir ya, sula ini yang cukup gencar dijalankan. Ya, memang penting ya, memberikan pemahaman yang benar ya, apa itu korupsi, tindakan-tindakan mana saja termasuk korupsi, modusnya bagaimana dan lain sebagainya. Diharapkan setelah orang mengenal, memahami ya, dia bisa berubah ya, menghilangkan tindakan-tindakan korupsi itu ya. Jadi sejauh ini saya kira sistem yang dibangun ya, di Indonesia, bagaimana usaha dari negara dalam hal ini dari kejaksaan, kepolisian, KPK untuk menghindari tindakan-tindakan korupsi ya, yang dilakukan oleh lembaga apa saja ya. Saya kira seperti itu ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, dari penjelasan yang sudah dijelaskan Romo tadi sudah sangat lengkap sekali. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini, apa faktor utama seorang melakukan tindakan korupsi? Ya. Nah, kalau ditanya mengapa seseorang bertindak korupsi, ya itu ada banyak. Dan secara umum ada dua ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya. Yang pertama itu tentu kita kembali ke dalam diri manusia ya. Manusia itu memiliki sifat tamak ya. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Semakin banyak, maka semakin banyak juga kebutuhan, keinginan yang tidak terpenuhi. Dan sifat ini ada dalam diri manusia. Ya. Jadi perilaku tamak. Kalau orang memiliki sifat seperti ini, maka cepat atau lambat ya, perilaku korupsi itu akan ya, dia miliki. Jadi sekali lagi karena ketamakannya. Lalu hal yang berikut, ya, karena gaya hidup ya, gaya hidup konsumtif. Ya, umumnya gaya hidup seperti ini atau pola hidup seperti ini terjadi di kota-kota besar ya. Tetapi sayang, gaya hidup konsumtif ini tidak didukung dengan ya, finansial ya, income, pendapatan tadi ya, uang itu ya. Mau miliki ini, mau miliki itu, mau makan yang seperti ini, ya, mau menggunakan pakaian seperti ini, tapi tidak diimbangi dengan pemasukan, dengan pengorbanan dan lain sebagainya ya. Jadi hal yang kedua karena gaya hidup konsumtif ya. Nah, ini yang mendorong orang untuk bertindak korupsi. Lalu yang berikut, moral yang lemah ini penting ya. Moral yang lemah ya. Orang sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Pendidikan, maka penting sekali pendidikan anti korupsi ya. Penajaman hati nurani sehingga orang tahu yang saya buat ini baik dan benar, berguna untuk orang itu tidak ya. Ketika moral seseorang itu semakin lemah, maka dia sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Karena itu pendidikan moral, penajaman hati nurani yang penting. Nanti sebentar saya akan memberikan apa solusinya ya, sehingga kita bisa memiliki moral yang baik, nurani yang baik dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup seperti ini. Lalu yang berikut, dorongan keluarga ya. Dorongan keluarga maksudnya bagaimana ya? Ada banyak tekanan hidup dalam keluarga ya.
tekanan ekonomi, ketiadaan uang, kemiskinan dan lain sebagainya. Ya, di pihak lain dia tidak memiliki ya apa-apa untuk menjadi taruhan dalam hidupnya. Terpaksa dia memilih jalan-jalan pintas seperti ini, korupsi, ya, mencuri barang orang, ya, bukan menjadi barangnya. Ya. Jadi kebanyakan karena tekanan hidup dalam keluarga. Ya. Lalu hal yang berikut ya adalah aspek ekonomi itu, ya, katakan kebutuhan hidup yang setiap hari semakin ya, naik terus, tetapi dia tidak memiliki pemasukan, ya. Tidak memiliki uang, tidak memiliki kebun, ya, atau usaha-usaha lain yang mendukung, ya, di tengah ya, harga barang, harga kebutuhan pokok yang naik terus, dari tuntutan ekonomi yang tinggi, dan pihak lain dia tidak bisa, ya, tidak memiliki apa-apa, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, saya kira ini hal-hal yang boleh dikatakan menggerakkan orang, menggoda orang untuk ya bertindak korupsi. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikut, untuk keadaan terdepan dalam hal ini mahasiswa, karakter atau kebiasaan apa yang menjadi biang kerok terjadinya tindakan korupsi? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa saya belum menemukan data yang berkaitan dengan korupsi yang terjadi di kalangan mahasiswa, korupsi uang, korupsi barang dan lain sebagainya. Tapi saya lebih melihat pada tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi, ya. Boleh katakan bibit ya, yang menyebabkan orang bertindak korupsi itu. Yang pertama, kebiasaan yang dibuat ya di kampus, ya, yang saya baca dari media sosial, informasi yang saya tangkap dari layar televisi. Yang pertama itu kebiasaan menyontek, ya, kebiasaan menyontek pada saat mengerjakan tugas, pada saat mengerjakan ujian. Ya. Mungkin orang melihat ini sepele ya, tapi ini sebenarnya bibit, ya, bibit dari korupsi. Kalau kebiasaan ini seperti ini, ya, tidak dihilangkan, nah itu bisa berbahaya. Bisa mulai dari hal kecil ini ke hal yang besar. Ya. Jadi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kejujuran. Ya. Orang tidak jujur, tidak yakin akan kemampuan sendiri, ya, dan dia mau bekerja dengan cara-cara yang instan. Karena itu, ya, menyontek itu sangat tidak diharapkan dan tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, oleh seseorang yang berada di bangku pendidikan. Ya, karena itu biara terus, dilepas terus akan langsung pada hal-hal yang lebih besar lagi dari itu. Lalu hal lain itu, ya, bolos saat kuliah, lalu sering titip absen, ya, itu perilaku koruptif. Ya, bolos saat kuliah, ya. Titip absen nanti itu kan kebiasaan buruk, ya, kebiasaan buruk. Ya, suruh teman nanti, ya, yang buat. Itu dari tindakan apa? Tindakan manipulatif. Lalu hal lain, ya, misalnya ya, selalu terlambat, tidak disiplin, ya. Padahal di kampus sudah jelas aturannya, ada kuliah jam sekian, ya, dalam semester minimal sekian persen kamu harus hadir, ya. Tapi ya, sering terlambat bahkan tidak hadir sama sekali. Ya. Ini tindakan yang kecil, tetapi kalau dipiara terus, lepas terus, maka ia berpotensi untuk hal yang lebih besar, ya, kejahatan yang lebih besar, ya. Dan itu bisa mengarah kepada tindakan korupsi. Ya. Lalu yang berikut, ya, sering copy paste tugas teman, karena malas berjuang, malas berusaha, lihat teman punya, dia tidak baca lagi, entah benar atau salah, yang penting saya kumpul. Ya. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalau dilepas, kalau dipiara terus, ya, sangat berbahaya. Bisa mengarah kepada tindakan-tindakan yang lebih besar dari situ. Ya. Lalu laporan pertanggungjawaban mungkin yang diberikan oleh dosen untuk selesaikan, ya, misalnya magang 1, magang 2 dan lain seterusnya, ya, supaya tidak kerja banyak, copy paste teman punya, tanpa mengubah segala macam. Ini tindakan-tindakan, ya, perilaku koruptif, ya, yang bisa kalau tidak dicegah sedini mungkin, itu bisa, ya, menyebabkan kejahatan-kejahatan yang lebih besar, ya, dalam diri kita semua, dalam diri mahasiswa. Lalu yang berikut juga, ya, kebiasaan misalnya bagaimana supaya dosen bisa memberikan nilai tinggi kepada saya memberikan uang, ya, memberikan barang tertentu, ajak dosen makan itu termasuk gratifikasi. Ya. Gratifikasi tadi ini dilarang oleh undang-undang. Ya. Itu tindakan-tindakan yang kita buat di kampus yang sadar atau tidak bisa, kalau tidak segera dihilangkan, ya, itu bisa menghantar orang pada perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan kejahatan yang lebih besar. Ya. Bukan tidak mungkin, ya, kejahatan besar yang sekarang yang
korupsi sampai miliar bahkan triliunan itu karena ada kebiasaan kecil yang mereka piara, mulai dari bangku sekolah pas terus akhirnya terjadi seperti itu ya. Baik, pertanyaan nomor 4 ini saya memang terus terang saya tidak punya kompetensi untuk menyampaikan hal ini. Saya belum punya banyak data, saya langsung ke yang berikut dan yang terakhir. Baik, terima kasih. Nomor 5 ini kami sebagai mahasiswa sangat membutuhkan solusi praktis dalam proses ini. Bagaimana cara yang tepat untuk memberantas kasus korupsi ini yang marak terjadi dalam maupun di luar lingkup kami sebagai mahasiswa. Mengatasi hal tadi yang saya sebutkan itu ada banyak cara aja. Yang paling pertama itu Anda semua diajak untuk mengikuti aturan dan tata tertib di mana kamu hidup, bekerja dan berkarya. Ikuti aturan tata tertib. Aturan dan tata tertib itu selalu mengajak orang untuk berbuat yang baik, selalu menuntun orang kepada kebenaran. Ada pepatah Latin bilang itu, serva ordinem et ordo serva vitae. Layanilah aturan, maka aturan akan melayani Anda. Dalam arti apa? Ya. Ketika Anda mengikuti semua aturan dan tata tertib, maka Anda akan menjadi pribadi yang sukses. Ya. Peraturan itu akan menuntun Anda, ya, mengarahkan Anda kepada hal-hal yang baik. Ya, demikian Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan dalam perjuangan dan cita-cita Anda. Lalu yang berikut, ya, asah hati nurani. Ya, bagaimana cara mengasah hati nurani? Saya mendapat kesan ya banyak mahasiswa itu yang jarang ikut doa rosario, doa bersama dalam kelompok dan lingkungan. Ya, misa hari Minggu juga. Ya, salah satu cara untuk mengasah hati nurani supaya kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang benar dalam hidup kita itu, ya dengan cara seperti ini, mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, misa hari Minggu, doa rosario, ibadat dalam kelompok lingkungan harus dengan saya. Semakin engkau menjauh dari Tuhan, maka kejahatan itu juga semakin dekat. Ya, sederhana seperti itu. Semakin engkau jauh dari Tuhan, sumber kebaikan, kebenaran dalam hidup, maka setan, sumber kejahatan itu semakin dekat dalam hidupmu. Ya. Lalu yang berikut, ya, karena kamu mahasiswa, maka baca buku sebanyak-banyaknya. Baca buku, artikel, tulisan ya, tentang anti korupsi. Semakin kamu paham, semakin kamu mengerti, maka itu juga yang kamu buat dalam hidup. Ya. Jadi saya kira itu sudah saran-saran praktis dari saya untuk Anda semua sebagai mahasiswa. Anti korupsi yang ada di Indonesia dan terima kasih juga telah memberikan solusinya.